Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Dewasa Mujahid Adi Prasetyo dari Prodi TMP 3B, nomor induk Taruna 2019-3041. Jadi di sini saya akan mereview Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 121 tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya. Petugas pengatur perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel. Petak blok terdiri atas petak blok tetap dan petak blok bergerak. Setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan A. Pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama. B. Menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Pengoperasian untuk kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan untuk keperluan kerja. Kecepatan maksimum operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas. Kapasitas lintas yang dimaksud dengan mempertimbangkan A. Kecepatan operasi kereta api, B. Jarak petak blok, C. Fasilitas operasi, D. Waktu perawatan prasarana. Sistem pengoperasian kereta api. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh A. Petugas pengatur perjalanan kereta api untuk pengaturan perjalanan kereta api. B. Petugas pengendali perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kereta api yang tidak sesuai BAPK dan pengendalian perjalanan kereta api. C. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Setiap pengaturan dan pengendalian wajib direkam sehingga dapat mengetahui setiap kegiatan operasional kereta api. Hasil rekaman dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada saat terjadi kecelakaan. Petugas pengatur perjalanan kereta api bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturan dan pengendaliannya. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan menggunakan sistem pengoperasian sarana kereta api yang dibedakan atas A. Manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu, B. Manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu, C. Semi otomatis dengan masinis, D. Otomatis dengan awak sarana tanpa masinis, E. Otomatis tanpa awak sarana. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sepenuhnya dikendalikan oleh masinis. Tugas masinis dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian yaitu A. Memantau jalur kereta api, B. Menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat,
C. Melakukan percepatan dan pengereman sarana berdasarkan sinyal pada jalur atau sinyal kabin. D. Membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation atau ATO, dan dilengkapi sistem Automatic Train Protection atau sistem keselamatan kereta api otomatis atau SKKO. Tugas masinis dalam mengoperasikan sarana yaitu memantau jalan rel, menghentikan sarana apabila dalam kondisi darurat, dan membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai sistem pengoperasian sarana perkeretaapian. Persiapan perjalanan yaitu harus menyiapkan sarana perkeretaapian dengan tanpa rangkaiannya. B. Menyiapkan awak sarana perkeretaapian. C. Memeriksa sarana perkeretaapian. Yang terakhir, menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal. Kemudian memasang tanda dan menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Persiapan perjalanan kereta api yaitu menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya, menyiapkan awak sarana perkeretaapian apabila ada, memeriksa sarana perkeretaapian. Penyiapan sarana meliputi menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta dengan penggerak sendiri atau peralatan khusus yang telah dinyatakan layak operasi dan dibuktikan dengan sertifikat kelaikan. Menentukan susunan rangkaian sarana perkeretaapian untuk dirangkai oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian menjadi rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. Penyiapan awak sarana perkeretaapian paling sedikit meliputi kegiatan A. Memeriksa sertifikat kecakapan, B. Memeriksa kesehatan, dan C. Memberi surat tugas. Pemeriksaan pada sarana perkeretaapian yaitu A. Perangkat pengereman, B. Perangkat peralatan keselamatan, C. Peralatan perangkai dan kelistrikan. Perjalanan kereta api yang dimaksud yaitu A. Pemberangkatan kereta api dari stasiun atau depo, B. Perjalanan kereta api dari depo ke stasiun keberangkatan, C. Pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, D. Perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau akhir, E. Kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, F. Perjalanan dari stasiun akhir ke depo, G. Kedatangan kereta api di depo. Perjalanan kereta api dapat ditunda apabila terjadi kerusakan pada sarana perkeretaapian atau alasan teknis operasional. Perjalanan kereta api dapat dibatalkan apabila tidak ada angkutan orang atau barang, alasan teknis operasi, atau terjadi penundaan keberangkatan paling banyak 2 kali. Untuk memperoleh buku sertifikat keahlian tenaga pengemudi sarana perkeretaapian dan tanda pengenal bagaimana yang dimaksud pada pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, petugas pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan kereta api. Persilangan atau penyusulan antar kereta api dilakukan di tempat yang terdapat fasilitas untuk kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan KPK. Perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang
jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalan melebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api. Rintang jalan dapat disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, gangguan prasarana, sebab lain yang dapat mengancam keselamatan kereta api. Standar operasional prosedur atau SOP penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat standar operasi prosedur atau SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api. Permohonan persetujuan standar operasional prosedur disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan konsep standar operasional prosedur atau SOP. Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 60 hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Kemudian dari hasil evaluasi, Direktur Jenderal paling lama 14 hari kerja memberikan persetujuan untuk penolakan disertai dengan alasan terhadap permohonan persetujuan standar operasional prosedur. Berikut tadi adalah review saya tentang PM nomor 121 tahun 2017, yaitu tentang lalu lintas kereta api. Bila ada kurangnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.